Oke, kita mulai aja ya, Dik. Udah jam 9, lebih 9. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai hari. Hari ini insya Allah kita akan melakukan pelatihan manajemen referensi dengan aplikasi Mendeley ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mahasiswa di sini belum familiar, nanti bisa sekalian kita berkenalan dengan Mendeley dan apa sih manfaatnya untuk belajar Mendeley pada kegiatan kali ini. Jadi kegiatan kali ini itu terima kasih kepada semuanya juga yang sudah datang. Terima kasih juga kepada Bu Mika yang sudah mau sharing tentang aplikasi Mendeley. Kegiatan ini diinisiasi oleh dosen-dosen PBio untuk nantinya membantu mahasiswa-mahasiswa melaksanakan tugas akhir, terus juga mendukung kegiatan-kegiatan perkuliahan. Jadi insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan rutin, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali, nanti kita bisa pertimbangkan gitu. Jadi teman-teman mahasiswa di sini jika ada kesulitan tentang kegiatan perkuliahan atau ingin mendapatkan suatu ilmu atau materi, silakan nanti dikomunikasikan bisa dengan Mbak Syifa atau dengan Ibu juga, nanti kita adakan pelatihan seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah datang, banyak dari angkatan berapa nih? Ibu baru kenal angkatan 2020 ya, karena baru ngajar di semester 2 kemarin. Untuk yang belum kenal, salam kenal, Ibu dosen baru di PBio, dan kali ini akan jadi moderator untuk kegiatan kali ini. Nah, berlama-lama lagi kayaknya ya Bu Mika, kita langsung saja ke materinya. Waktu dan tempat untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kegiatan akan kita lakukan. Silakan kepada Bu Mika. Waktu dan tempat, silakan. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, selamat pagi semuanya, para mahasiswa. Ini masa-masa liburan ya, tapi jangan, kalau liburan juga jangan lupa untuk belajar. Jadi kita hari ini sebenarnya rencananya kegiatannya santai-santai saja, santai, tidak usah terlalu sepaneng, tapi kita memperkaya ilmu ya sambil tiduran, mungkin sambil pegang laptop dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa hari ini tetap diusahakan untuk praktek ya. Jadi hari ini temanya kita akan membahas tentang Mendeley. Walaupun nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti kita akan adakan kegiatan-kegiatan lagi seperti ini. Nanti akan ganti temanya. Yang mengisi nanti bukan Bu Mika lagi, mungkin nanti ganti-gantian. Mungkin nanti Bu Ana, kemudian nanti Bu Erna atau Bu Vira dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah rangkaian dari berbagai kegiatan gitu. Nah, barangkali ada yang sudah familiar ya dengan aplikasi Mendeley, tapi ada juga yang mungkin masih awam. Apa sih itu Mendeley? Akan berkenan dari sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan apa itu referensi. Pentingnya apa sih referensi? Jadi kalau kamu nanti menulis tugas akhir atau skripsi ya, referensi itu akan ada baik itu di pendahuluan, kemudian nanti ada di metode, hasil, dan lain sebagainya. Jadi di pendahuluan itu nanti kamu pun akan menulis tentang referensi. Karena apa? Karena penelitian itu sebenarnya itu kan untuk menghilangkan gap antara teori dengan kenyataan, dengan hasil penelitianmu itu. Nah, teori-teori itu dari mana? Dari referensi, misalnya yang sudah kamu temukan. Gitu. Misalnya si A menemukan tentang, misalnya ya, contohnya kalau di biologi itu adalah menemukan suatu bersifat anti
misalnya. Kemudian senyawa itu kamu membuat hasil penelitiannya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu melandasi penelitianmu nanti itu seperti apa dasarnya, latar belakangnya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kamu menemukan suatu penelitian, tetapi kamu punya pandangan tersendiri terhadap penelitian itu. Nah, kamu bisa membuatnya, tetapi kamu harus berdasarkan pada penelitian yang sudah ada. Kemudian yang di metode itu nanti ada penelitian misalnya tentang R&D itu dari siapa. Nah, itu kan nanti juga kamu nanti akan ada dasarnya. Jadi metode penelitianmu itu dasarnya dari mana? Misalnya pakai yang 4D atau yang mana? Nah, itu ada dasarnya. Jadi bagaimana menguatkan hasil penelitian yang sudah kamu buat. Itu juga kamu butuh referensi yang kuat. Seperti itu. Jadi itu pentingnya referensi. Dan juga ketika kamu mengutip nanti agar tidak plagiasi, itu ada caranya adalah memparafrase dari referensi yang sudah ada. Mungkin nanti kita bisa agendakan juga ya untuk itu. Nah, ini merupakan salah satu dasar ketika Anda nanti membuat suatu karya. Mungkin ada yang mau melanjutkan S2, misalnya nanti bisa mulai mempelajari ini. Kemudian nanti guru pun sekarang sudah dituntut untuk meneliti ya. Kalau misalnya kamu tidak lanjut ke S2, nanti jadi guru misalnya itu sudah dituntut untuk meneliti. Jadi manajemen referensi ini sangat penting. Nah, kalau dulu referensi itu kan kayak daftar pustaka itu ada nama belakang, koma nama depan, kemudian titik, ada tahun dan lain sebagainya. Seperti itu terus begitu ya. Tapi pada saat ini itu tergantung pada lembaga penerbitnya, permintaannya. Jadi tidak selalu seperti itu. Ada nanti kamu kenal namanya apa style, AMA style, Chicago, ada Harvard. Itu cara pengutipannya itu berbeda semuanya. Walaupun kalau di Indonesia biasanya menggunakan apa ya. Nanti kita akan kenalan juga itu apa. Tetapi yang jelas mungkin secara garis besar hampir sama, tetapi nanti akan ada perbedaan-perbedaan. Nanti kita akan kenalan. Nah, untuk mempermudah itu semua, itu ada aplikasi yang namanya adalah Mendeley. Kalau yang belum mempersiapkan laptop, silahkan disiapkan dulu, karena kalau bisa kita langsung praktek bagaimana sih cara mulai dari instalasinya, nanti dari cara mendownloadnya, kemudian nanti mengintegrasikannya atau menautkannya nanti dengan Word, kemudian nanti prakteknya seperti apa, itu silahkan. Kalau mungkin masih pakai HP, agar lebih mudah, mungkin bisa siap-siap dulu untuk laptopnya. Ya. Yang pertama kali, ya, jadi aplikasi ini tuh gratis, tidak usah takut akan berbayar gitu ya. Aplikasi ini gratis, kamu bisa mengunjungi ke www.mendeley.com. Nanti situ ada download desktop new. Di situ silahkan kalau mau yang klik dulu, dicari dulu ini mendeley.com. Mungkin bisa dikirim di ini ya, Dek ya. Di apa? Di room chat tak kirimkan apa namanya? Linknya nanti dikirim. Ya. Kemudian kalau sudah nanti akan muncul seperti ini halamannya. Ada yang sudah menemukan seperti ini. Kemudian nanti tinggal di-download Mendeley desktop for Windows. Ini kan. Kemudian nanti tinggal diinstal seperti biasa. Ini diklik, kemudian nanti diinstal sampai nanti ketemu seperti ini. Ya pada install pada umumnya ya. Silakan yang mau mencoba, sekalian dicoba aja. Kalau sudah, nah nanti kan akan masuk seperti ini, Mendeley desktop, bla 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 bla. Nanti tinggal diinstal seperti biasa. Nanti di next,
next terus. Terus jangan lupa nanti disetujui. Kemudian next terus, diinstal sampai seperti ini. Tuh, tak kasih waktu sebentar untuk menginstal. Kalau sudah terinstall, nah finish, diklik, jangan lupa. Nah, kemudian setelah menginstal nanti ada cara lagi selanjutnya, yaitu untuk sign in ke aplikasinya. Ini buat akun dulu, jadi email, kemudian passwordnya. Tapi kalau ini belum register, kita tidak akan bisa masuk ke aplikasi Mendeley. Ya, jadi nanti dipencet register dulu. Kemudian setelah itu masukkan emailmu, email yang biasa kamu gunakan. Tidak harus email institusi ya, apapun emailnya bisa. Kemudian nanti di continue, kemudian nanti register. Nah, untuk pembuatan password itu harus 8 karakter minimal dan di mix. Ini biasanya kalau tidak memenuhi ini nanti tidak akan bisa untuk membuat passwordnya. Jadi satu angka, kemudian huruf besar, huruf kecil harus ada. Kalau sudah register, nanti akan mendapatkan konfirmasi di email. Nah, nanti email itu nanti silakan dikonfirmasi saja. Barangkali ada yang mencoba, tak kasih waktu dulu. Nggak usah buru-buru. Misalnya, kalau sudah dapat konfirmasi di email, nanti bisa continue ke Mendeley. Nah, setelah itu nanti ada yang masih mencoba enggak? Kalau misalnya ada yang masih mencoba, Bu, saya belum bisa gitu, nanti silahkan ini ya, sampaikan aja nggak apa-apa. Soalnya kan nggak tahu ini karena di-mute semua. Pokoknya kita santai aja ya, nggak usah terlalu sepaneng. Tanya aja, Bu, ini kok nggak bisa? Bu, ini kok ada kendala misalnya kayak password-nya kok gagal terus untuk set password-nya dan lain sebagainya, itu nanti silahkan dikomunikasikan saja. Karena ini sifatnya kita kan pelatihan ya, bukan seminar. Jadi kalau bisa semuanya bisa sampai minimal instalasi sama sign in ke aplikasi Mendeley-nya. Sudah? Kalau sudah, nah nanti akan muncul seperti ini. Kalau kamu sudah login, tadi kan ada login ke menggunakan email dan username sama password ya. Jadi username sama password atau email sama password gitu nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul ini silahkan nanti diklik install now. Nah, kalau sudah dia terpaut dengan Microsoft Word, nanti akan ada cirinya. Kamu buka dulu Microsoft Word. Ada yang kesulitan nggak ini? Silahkan. Kalau ada yang kesulitan, Bu, saya belum bisa mengkonekkan misalnya ke Microsoft Word, raise hand aja atau langsung ngomong aja nggak apa-apa. Bentar, saya bukakan di Microsoft Word. Nah, cirinya apa kalau si Mendeley-nya itu sudah terintegrasi dengan Microsoft Word itu di sini. Jadi kamu buka, kemudian di bagian reference.
Nah, ini sudah ada muncul ikon-ikonnya kayak seperti ini. Nah, kamu bisa memilih, di sini ada style-style-nya seperti yang Bhumika kemukakan tadi ya. Ada AMA, kemudian ada apa, ada Chicago, Harvard, dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya untuk skripsi itu kita cukup pakai yang apa? American Psychological Association. Ini yang sekarang yang 7 edition. Kalau kamu sudah pakai ini, itu yang pertama, nanti kita akan lihat ya. Itu akan mempermudah untuk kamu mengumpulkan referensi-referensi dan mencari referensi yang baik. Referensi yang baik itu adalah referensi yang pertama ya, up to date. Yang kedua itu dari penerbit-penerbit yang bisa diandalkan atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Hindari menggunakan misalnya dari internet dari sumber-sumber yang tidak resmi. Dan bisa pakai jurnal. Untuk mencari jurnal-jurnal yang bagus itu nanti juga akan Bhumika ajarkan langsung ya di hari ini. Bagaimana mencari jurnal-jurnal yang berbayar tapi kita tidak usah membayar. Jadi kadang itu skripsi seringnya banyakan itu memakai HTTPS, HTTP begitu, kemudian nanti ada buku. Buku itu bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau kamu menggunakan artikel dari jurnal-jurnal. Syukur-syukur bisa jurnal yang bereputasi. Misalnya nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, misalnya begini, keuntungannya menggunakan Mendeley. Nah, ini Mendeley-nya. Kamu buka dulu aplikasi Mendeley sebelum membuka aplikasi Word. Jadi Mendeley-nya harus pastikan dibuka dulu. Tadi kan sudah sign in, masukkan username sama password-nya, kemudian kamu baru buka Microsoft Word. Tampilannya akan seperti ini untuk Mendeley-nya. Kemudian misalnya kamu ingin mencari literatur. Tinggal diklik saja di sini. Tapi pastikan ini connect dengan internet ya. Jadi tidak bisa kalau offline. Literatur search. Kamu ketikkan misalnya kata kuncinya adalah local wisdom misalnya. Atau kearifan lokal. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lihat, ini ada jurnal-jurnalnya, ada geojurnal, ada Enfermeria Klinika dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah. Ada jurnal pendidikan IPA Indonesia misalnya. Nah, ini tinggal kamu klik. Kemudian save reference. Nanti tandanya dia akan muncul tanda klik tanda centang warna biru. Di sini berarti ini sudah kamu simpan. Kalau misalnya kamu kira-kira ini butuh semua, ya diklik semua aja. Klik semua seperti itu. Kemudian misalnya kamu mencari referensi tentang media pembelajaran. Ya. Klik di enter. Nah, ini kan ada media pembelajaran, ini banyak banget. Media pembelajaran. Atau kamu cari tentang tempe misalnya. Bioteknologi ya. Nah, ini akan ada banyak sekali. Dan masih banyak lagi nanti lot more research dan sebagainya itu masih bisa lebih banyak lagi. Nah, ini nanti kamu centang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sudah disimpan, kita lihat di sini. Misalnya kamu ingin menuliskan tentang ini. Contohnya saja ya. Ini Bhumika hanya memberikan contoh. Tempe adalah salah satu produk bioteknologi konvensional. Belum titik, nanti kita berikan dulu. Misalnya kita mau memberikan citasi di sini. Kita cari aja di sini. Tempe. Nah, ini kan muncul
yang sudah kamu simpan-simpan tadi itu. Misalnya Bu Mika mau masukkan ini. Maaf Bu Mika, diulangi lagi dari yang tadi search-nya tadi kan kalau saya lihatnya tadi nggak kelihatan apa-apa Ibu Mika, diulangi. Oh, yang mana? Yang dari awal. Misalnya kita mau nyari referensi kayak gitu. Itu tadi nggak jalan. Gitu ya? Oh ya. Oke. Sebentar, saya ulangi ya. Sama di kolom chat ada yang tidak jalan Bu Mika. Dari gitu. Febri Akbar di stuck di Microsoft Ibu. Ngomong bahasa Oh ya. Oke. Jadi ini ya. Nah, makanya nanti kalau ada apa-apa nanti saya diingatkan ya. Jadi mungkin tadi sebelum saya stop screen terus saya ganti yang baru jadi tidak muncul. Nah, tampilannya Mendeley itu kan seperti ini. Ya, tampilannya Mendeley itu seperti ini. Sudah kelihatan ya kalau ini ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Jadi ini nanti kalau kamu search itu pertama kali kamu cari dulu literatur apa yang kamu butuhkan. Misalnya saya butuh literatur di sini tentang etnobiologi. Etnobiologi. Di enter aja. Nah, ini nanti akan muncul di sini banyak sekali artikel-artikel yang berhubungan dengan itu. Jadi ada jurnal-jurnal. Misalnya di sini ada Journal of People and Environment dan sebagainya. Di sini akan muncul semua jurnalnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah memilih salah satu. Misalnya ini saya pilih ya. Ini kelihatannya kok judulnya sesuai dengan penelitianku ya. Nah, ini tak klik aja. Setelah itu nanti dicek di sini. Nah, kita save reference dulu. Save reference, ada tanda centang warna biru di sampingnya kalau sudah berhasil. Kita pastikan ya, tapi jurnal itu harus lengkap. Kadang itu begini, misalnya di sini ada nama, di sini ada tahun, tapi di sini tidak muncul. Berarti kemungkinan jurnal itu mungkin ada, tetapi setelah itu dia tidak ada lagi, atau webnya atau servernya mungkin bermasalah dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah kita centang. Misalnya kita mau centang semua, ini sama dengan penelitianku, tak centangi semua, nggak apa-apa, ini centangin, masukin. Ini kita akan mengesave atau menyimpan referensi itu, misalnya seperti itu. Nah, itu yang itu yang etnobiologi misalnya. Terus tadi ya tempe misalnya, tempe tadi Bu Mika sudah menulis di Word tadi. Nah, ini ada tentang tempe, ini tinggal diklik aja, diklik. Atau langsung di sini juga bisa dicentang, atau melalui save reference yang ada di sini tadi juga bisa. Nah, kemudian kalau Anda misalnya ada jurnal-jurnal yang berbayar, bagaimana caranya? Jadi untungnya sekarang ini sudah ada namanya Skyhub. Pernah mendengar itu enggak ya? Misalnya ini biasanya kalau yang berbayar itu yang berbahasa Inggris. Coba kita lihat. Nah, ini misalnya. Kita ambil contoh saja. Nah, di sini ini ada DOI. DOI itu apa? Itu adalah alamat spesifik untuk jurnal tersebut. Ini kamu bisa mencari suatu jurnal dengan memasukkan si DOI ini ke pencarian, ke search engine ya. Tapi kadang itu dia berbayar. Apa yang kita lakukan ketika harus membayar? Tapi kalau untuk mahasiswa kan kalau misalnya dolar gitu kan ya berat juga kan. Nah, kita pakai namanya Skyhub. Kita lihat dulu di sini. Nah, kamu ketik saja di sini. Nah, ini gambarnya itu seperti mata ini. Lamanya ini.
Ski Hub ST, gambarnya burung gagak bawa kunci. Ini kemudian kamu masukkan DOI-nya tadi, kamu copy paste dari Mendeley tadi, kamu copy paste masukkan sini, kemudian kamu open. Nah, proses. Nah, kalau kayak gini berarti nggak bisa. Berarti mungkin artikelnya dia bermasalah. Kita coba yang lain. Atau mungkin jaringannya Bu Mika ini biasanya harusnya bisa. Misalnya kemarin Bu Mika habis cari itu yang rebus tempe. Nah ini ya. Contohnya ini kan ada DOI. Aceh. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, ini. Nah, ini ada jurnalnya di sini. Dia dari ini dipublish-nya terindeks Elsevier ya. Contohnya ini. Nanti kita bisa download dari si artikelnya. Jadi nanti banyak yang kebalik-balik ya, apa itu artikel dan apa itu jurnal. Besok kita juga akan ada pelatihan. Bagaimana sih publish di jurnal, jadi bukan publish di artikel. Apa sih artikel sama jurnal, bedanya tuh kadang kita nanti review jurnal, padahal jurnal itu isinya itu kumpulan dari artikel-artikel kan banyak sekali ya, tapi kadang itu orang banyak yang menyalahartikan kalau artikel itu jurnal, padahal itu berbeda. Nah, suatu saat ya, kalau misalnya Anda bisa membuat artikel seperti ini kan sudah kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau kamu misalnya lulus kuliah, sudah punya artikel, sudah punya haki, itu akan mendapatkan salah satu daya saing tersendiri ketika nanti mendaftar, misalnya saya mau daftar jadi guru atau mendaftar apa begitu misalnya, atau S2 dan lain sebagainya, itu akan dipertimbangkan karena ada karya nyata, jadi artikel dan haki misalnya. Sangat penting sekali. Ini untuk yang ini kelihatan nggak ya? Apa saya harus kelihatan ya artikelnya ya? Yang di Skihub. Kelihatan Bu Mika. Kelihatan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, setelah di-download tadi, kamu sudah punya referensi dan sebagainya. Nah, ini kan tadi kita sudah cari ya tentang tempe. Tempe adalah salah satu produk bioteknologi konvensional. Kita mau menambahkan sitasi. Kita cari aja di sini. Tempe. Jadi misalnya yang kita sudah download tadi adalah ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kasih titik. Nanti kita tinggal memasukkan daftar pustakanya itu tinggal klik insert bibliografi. Nah, otomatis itu sudah muncul. Tinggal nanti setelah bab 1, bab 2, bab 3 di sini nanti dikasih tulisan daftar pustaka. Nah, ini. Misalnya kamu nanti mau menambahkan di sini ada penelitiannya, misalnya local wisdom, bla 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 bla. Tinggal di-insert aja reference, terus citation. Misalnya kita masukkan nih local wisdom, kan banyak. Ini yang keluar di sini, ini adalah artikel-artikel yang sudah kamu simpan di Mendeley. Jadi kamu nggak akan cari-nyari lagi. Di sini sudah ada artikel-artikel yang kamu butuhkan. Di insert citation-nya nggak kelihatan Bu Mika. Maaf. Oh iya. Wah, ini harus bolak-balik ya berarti ya. Bentar. Atau di share full frame aja Bu Mika. Oh iya, full frame.
Full Bentar, screen bentar. saya. Share optimal. Kok nggak muncul ya? Pilihannya cuma satu. Coba. Kalau desktop bisa Bu Mika. Jadi yang di-share desktop aja. Jadi bisa kelihatan semuanya. Oh gitu ya. Oke. Oh ini. Portion of screen. Sebentar. Yang mana ya? Tak nggak ada sini. Share screen cuma. Kalau desktop bisa. Oh, Atau desktop. desktop 1 atau Bentar. New share. Nggak muncul. Apa mungkin karena aku bukan co-host ya? saya coba jadiin host ya. Coba ya. Oh. Sudah Bu Mika, coba di-share screen. Oke ya. Itu pencetnya yang ini whiteboard. Nggak mungkin ini. Yang di Cuma sebelah pilihan. whiteboard. Pencet mana? Yang di sebelah Di-share. whiteboard. Yang di sebelahnya whiteboard. Oh ini. Ini. Ya. Nggak bisa, itu beda. Berarti ini kemungkinan tidak bisa. Berarti hanya bisa docs gitu ya Bu ya? Hanya bisa docs. Nggak ada pilihannya. Oke. Di docs-nya nggak kelihatan nge-link ke Mendeley-nya sih. Atau hanya di saya? Gimana? Peserta yang lain? Betul. Ya. Oke, nanti mungkin dipraktekkan sendiri kali ya. Kalau sudah mulai kalau misalnya udah mulai nyoba-nyoba, nanti pasti akan di sini kalau diklik nanti akan muncul pilihan-pilihan untuk si Mendeley-nya. Oke. Kalau ini nggak kelihatan, ada muncul My Library, Go to Mendeley, kelihatan nggak, Dek? Dari situ? Nggak kelihatan. Enggak ya? Ini stop share screen, Mbak, udah. Oh, udah ya. Oh, stop share screen. Oh iya, ding, stop share screen. Coba ya. Kalau tak share, muncul nggak? Ini misalnya, ini kelihatan? Enggak juga? Belum. Ini baru kelihatan Word-nya aja. Word-nya aja. Gimana ini ya? Kalau di Google Meet itu biasanya kelihatan nggak ya? Harusnya? Belum coba ya? Belum coba, iya. Kalau di Google Meet malah bisa kayaknya. Di full page itu ada pilihannya. Kalau di Zoom ini tadi tak cek kok nggak ada.
Oke, lain kali mungkin kita coba ya pakai Gimit barangkali nanti untuk sesi-sesi selanjutnya. Pokoknya nanti dimanfaatkan saja. Ini insert citation itu nanti isinya itu adalah artikel-artikel yang sudah kamu kumpulkan di Mendeley itu nanti masuk ke situ semuanya. Jadi nanti tinggal dipilih. Kemudian nanti ketika kamu mau mengganti, misalnya yang dibutuhkan di artikel jurnal itu ada ama atau apa dan lain sebagainya, itu kamu bisa klik di stylenya di sini. Nah, kalau mau menampilkan daftar pustaka, nanti tinggal diklik di insert bibliografi, itu nanti di bagian bawahnya sini, nanti akan muncul. Nah, kamu mau nambahin di sini, jadi kamu nggak usah capek-capek untuk menambahkan daftar pustaka, ngetik ulang, nggak usah. Dan bagusnya lagi, di sini sudah di apa namanya, lengkapi dengan DOI-nya seperti ini. Kemudian nanti ada jurnalnya, misalnya dia ada di jurnal apa dan lain sebagainya. Nah, itu ada di sini. Kalau ini ada prosem itu berarti proceeding seminar. Berarti itu dari misalnya seminar nasional dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Itu contohnya. Kemudian misalnya aku tambahkan di sini ada referensi lagi, insert citation, misalnya ini misalnya dan lain sebagainya, nanti akan muncul di bawahnya sini. Seperti itu. Itu cara menggunakan aplikasi Mendeley. Kalau sudah tinggal di save as seperti biasa. Nanti sudah jadi ini daftar pustaka. Dan ini juga ya lebih bagusnya lagi adalah kamu tidak akan terlewat. Misalnya sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3. Kadang itu yang sering terjadi adalah di situ kutipannya ada namanya, misalnya tadi nih Purwanto 2020 gitu ya, di dalam pembahasan atau di dalam pendahuluan. Tapi di daftar pustaka itu tadi mungkin kamu lupa, nggak menuliskannya. Atau kebalikannya, di daftar pustaka ada, di tengah-tengah tadi itu kamu ketika bimbingan mungkin ada yang dicoret-coret dan lain sebagainya kan, kadang dihilangkan atau ditambah tapi lupa, tidak disinkronkan dengan daftar pustaka. Nah, ini tuh sebenarnya untuk membantu juga. Jadi nanti dosen itu nggak usah ngecek, ini sudah ada belum ya? Ini sudah ada belum ya di daftar pustaka? Karena sudah otomatis ya kan muncul di daftar pustaka. Nah, referensi yang baik itu minimal lah kalau artikel itu masukkan 10 artikel jurnal. Itu minimal ya. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi artikel jurnal. Jurnal nanti kapan-kapan kita akan kenalan, ada namanya jurnal yang ber-ISSN tapi belum berakreditasi misalnya. Kemudian ada jurnal yang terakreditasi, ada jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi. Nah, ketika Anda mengutip dan kutipan-kutipannya itu atau daftar pustakanya itu dilihat gitu ya sama dosennya, wow, ini diambil dari jurnal internasional bereputasi, itu nanti bobotnya itu akan kelihatan lebih bagus. Wah, ini berarti benar-benar mahasiswa itu mengkaji literaturnya itu betul-betul sungguh-sungguh gitu, karena jurnal-jurnalnya itu bagus dan berbobot. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait Mendeley. Barangkali ada yang mau tanya? Silakan Mas Mbak yang mau bertanya bisa raise hand atau di kolom chat ya. Pokoknya dicoba dulu untuk menginstal, lalu setelah itu nanti sign in ya ke aplikasi Mendeley-nya. Setelah itu nanti diklik-klik saja bagian situ. Kemudian dipastikan kamu buka dulu. Jadi diingat-ingat ya, dipastikan buka dulu aplikasi Mendeley-nya sebelum kamu buka Microsoft Word-nya. Kalau sudah begitu, nanti baru itu bisa dijalankan. Tapi ketika kamu nanti membuka Microsoft Word, tapi Mendeley-nya belum kamu buka, itu tidak akan bisa terkoneksi. Jadi tidak bisa mengutip, tidak bisa digunakan si aplikasinya. Gitu. Jadi ini si Mendeley sama si Word ini dijadikan satu, harus jadi satu dulu. Itu ya. Ada yang mau tanya sampai sini?
Untuk ke depan temanya apa ya, Bu April? Saya lupa ya. Ya, sebentar. Mungkin bisa disampaikan sekalian biar siswa nanti. Oke, terima kasih Bu Mika. Untuk bulan Agustus ini, karena teman-teman juga sedang libur dan mumpung semuanya libur gitu ya, biar bermanfaat liburannya, kita akan mengadakan kegiatan pelatihannya itu selama 4 minggu berturut-turut untuk bulan Agustus ini. Jadi hari ini kan ada pelatihan Mendeley dari Bu Mika, minggu depan akan ada pelatihan Turnitin dari Bu Erna, dan minggu ketiga akan pelatihan bahasa Inggris dengan Ibu, dan yang minggu keempat akan dilatih bagaimana teman-teman bisa mendapat HKI. Tuh. Itu semuanya pelatihan di bulan Agustus ini. Jadi nanti hari ini kan kita bakal sebar presensi juga untuk teman-teman. Silakan dikasih masukan kira-kira butuh pelatihan apa aja untuk kegiatan-kegiatan kita nanti. Gitu. Jadi boleh masukannya tentang kegiatan hari ini dan juga kegiatan kedepannya mau ngapain sih gitu. Jadi bisa kita tampung dulu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu dengan Ibu Mika tentang materi hari ini, teman-teman? Ya, jadi nanti karena ini hampir semua kampus itu sudah menerapkan syarat untuk kelulusan, yaitu untuk minimal submit artikel di jurnal ilmiah. Jadi Anda juga harus mulai mempersiapkan diri, karena itu sekarang sudah merupakan suatu tuntutan. Jadi si reference manager ini salah satu tahapan untuk belajar bagaimana cara membuat artikel ilmiah yang baik, skripsi yang baik seperti apa. Nah, ini mungkin bisa mulai dipelajari mulai dari sekarang. Kemudian yang mulai membuat skripsi, semangat, mumpung ini masih liburan, yang proposal ya, mungkin ini masih liburan kan nggak ada kuliah, nanti bisa dikerjakan. Nah, itu. Dan nanti kemungkinan juga nanti ada kewajiban menggunakan reference manager, kita juga tidak tahu ya, karena perubahan sistem perubahan kebijakan dari prodi nanti mungkin juga akan berubah seperti itu. Itu dari saya untuk materi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan untuk chat boleh, atau mau konsultasi Bu ini kok saya nggak bisa ya pakai Mendeley dan sebagainya, silakan aja, nggak apa-apa. Nanti kita pokoknya belajar bareng-bareng lah. Itu untuk aplikasi Mendeley. Saya kembalikan lagi ke April ya, silakan. April. Terima kasih Bu Mika atas penjelasannya tentang aplikasi Mendeley ya. Mungkin teman-teman di sini bisa mempraktekkannya nanti. Kalau misalnya ada kendala boleh di chat Bu Mika seperti yang Bu Mika bilang tadi. Ada yang mau berbicara dulu mungkin teman-teman, atau kita cukupkan hari ini? Kalau misalnya cukup, silakan diisi presensinya ya, karena nanti akan Ibu kirimkan sertifikat sekaligus. Jadi teman-teman juga banyak kegiatan yang bisa mendapatkan sertifikat nantinya, dan tentunya harus diaplikasikan ya buat teman-teman walaupun yang belum skripsi, tapi nanti persiapan skripsinya dari sekarang. Gitu. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya, sepertinya cukup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Silakan isi presensinya. Ibu akan tunggu sekitar 10 menit kali ya sebelum Zoom-nya ditutup. Terima kasih kepada Ibu Mika yang sudah menjelaskan materi sekali lagi. Sama-sama. Dan ditunggu minggu depan untuk kegiatan yang sama dari Bu Erna. Seperti itu. Oke. Jika tidak ada, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.